Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurillah lanamillah. Anak-anak sekalian, kesempatan kali ini kita masuki pelajaran fikih yang mana sudah membahas bab zakat fitrah. Bab zakat fitrah, tentang ketentuan zakat fitrah yang nomor 3, yaitu syarat wajib zakat fitrah. Syaratnya apa sih? Kemarin sudah dibahas hukum zakat fitrah, rukun zakat fitrah. Nah, sekarang dibahas tentang syarat wajib zakat fitrah. Sebelum kita memulai, mari buka bukunya halaman 7 ya. Halaman 7, buka buku kalian halaman 7. Lihat di nomor 3, syarat wajib zakat fitrah. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari buka bukunya halaman 7, kita lihat. Ayo kita baca. Dengarkan. Nomor 3, yaitu syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah merupakan ketentuan bagi orang Islam yang wajib membayar zakat fitrah. Tanda kurung, muzaki adalah sebagai berikut. Nah, muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat fitrah ya. Muzaki orang yang mengeluarkan zakat fitrah, mustahik orang yang menerima zakat fitrah. Beda yang muzaki mustahik. Kalau muzaki orang yang mengeluarkan zakat fitrah, mustahik adalah orang yang menerima zakat fitrah. Nah, yang pertama adalah menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kedua, memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang hari raya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya serta orang yang wajib dinafkahinya. Nah, yang kemarin sudah dibahas bahwasannya maksud tergolong orang yang mampu ya. Maksud tergolong orang yang mampu itu apa sih? Dalam wajib zakat fitrah, masuk tergolong orang yang mampu di dalam zakat fitrah adalah orang yang mempunyai nafkah atau orang yang mempunyai rezeki lebih daripada hari itu. Itu baru dia dikatakan mampu, bukan untuk orang yang udah punya mobil kaya aja kan, tapi orang miskin tidak ya. Tidak, bukan itu, akan tapi dalam kategori mampu di sini bukan orang kaya aja, tapi mampu gunanya untuk makan sehari-hari ya, sehari itu ya, di hari itu cukup untuk dia dan keluarga dia, dan ada lebih. Misal kayak kemarin kan dibilang, misal dia mempunyai duit 200.000. Nah, cukup makan dia sendiri dan keluarganya dalam sehari full, sehari semalam. Nah, itu cukupnya 150.000. Nah, maka lebih 50.000, disitulah dia wajib zakat fitrah. Karena dia mampu ya. Bukan dikategorikan mampu itu yang punya uang banyak atau mempunyai harta berlimpah ya, bukan, akan tapi mampu di sini bahwasannya adalah seorang yang memiliki makanan pokok dalam sehari lebih dari kebutuhan di malam harinya, lebih kategori lebih ya, cukuplah buat zakat fitrah satu orang ya. Misal
Nah, maka disitulah dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga adalah niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya. Syarat wajib zakat fitrah adalah niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya. Jadi harus tuh orang yang kepala keluarga mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya, yaitu anak istri ya. Anak istri. Jadi harus dikeluarkan juga oleh seorang ayah, kepala keluarga. Yang keempat, ukuran dan takaran zakat fitrah. Nah, adapun ukuran dan takaran zakat fitrah harus sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Sekarang mari kita pelajari ketentuan dan takaran dalam zakat fitrah. Perhatikan dan cermati hadis di bawah ini, yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau udah diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, berarti yang udah dibilang bahwasannya hadis sahih. Maksud hadis sahih apa sih? Kan ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Nah, hadis sahih adalah beliau itu mempunyai hafalan yang kuat dan nggak ada aibnya, nggak ada ilatnya, nggak ada cacatnya, nggak ada aibnya lah. Maksudnya gimana? Maksudnya riwayatnya nyambung, nggak terputus. Nah, kalau dhaif itu riwayatnya ada yang lemah dalam hafalan, lemah dalam segala hal, ada ilatnya, ada cacatnya, makanya dibilang hadis dhaif. Nah, hadis dhaif itu nggak boleh dijadikan hukum, tapi bolehnya dijadikan fadilah. Kebanyakan yang fadilah itu hadis dhaif ya. Jadi hadis dhaif nggak boleh dijadikan hukum, jadi fadilah. Nah, adapun hadis Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim boleh dijadikan hukum ya. Ani bin Umaran ya, Ani bin Umar. Nah, bukan Umaran anna ya, tapi Ani bin Umar radhiyallahu anhuma ya. Ani bin Umar yang udah dibilang bahwasanya kalau Ani bin Umar berarti Abdullah bin Umar namanya. Ibnu Abbas juga sama, Abdullah bin Abbas. Nah, kalau di sini Ani bin Umar berarti Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri. Beliau telah mewajibkan zakat fitri min Ramadan dari bulan Ramadan ala nas terhadap manusia sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin ala kulli hurin aw abdin zakarin aw unta minal muslimin. Rawal Bukhari wa Muslim. Jadi diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Umar anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan kepada manusia ya, atas manusia so'an min tamrin, satu sok dari tamar, atau so'an min sa'irin, atau satu sok dari gandum, ala kulli hurin, atas setiap orang yang merdeka, au abdin, atau seorang hamba, zakarin, laki-laki, au unta, atau perempuan, minal muslimin, dari golongan orang Islam. Rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari penjelasan hadis di atas, alat pembayaran zakat fitrah adalah gandum atau kurma atau makanan pokok lainnya pada suatu daerah, seperti beras di Indonesia pada umumnya atau sagu di Papua dan lain-lain. Jadi maksudnya apa? Maksudnya di sini dari pembahasan ini, penjelasan ini bahwasannya berarti harus makanan pokok di daerah tersebut. Nah, pada zaman Nabi makanan pokoknya adalah kurma sama gandum. Nggak ada beras, nggak ada nasi, nggak ada beras, tapi kurma sama gandum. Makanya wajib zakat fitrahnya adalah kurma sama gandum.
Bedanya di Indonesia, kalau di Indonesia adalah beras, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah beras. Nah, beda lagi di Papua, itu sagu, berarti sagu. Nah, yang penting di sini dalam kategori penjelasan ini bahwasannya adalah makanan pokok. Kalau uang gimana? Kalau uang berarti nggak sah, ya. Emang makanan pokok kita adalah uang. Makanan pokok kita kan adalah beras. Makanya, nah kalau kita biasanya, kalau kita zakat fitrah ke penyalur, misal masjid-masjid. Nah, masjid itu menyiapkan beras, Jadi kategorinya kita jual beli dulu, beli beras tersebut di masjid tuh, Nah, kita zakat fitrah, Kita zakat fitrah dengan beras tersebut. Nah, itu baru boleh, Itu baru kata boleh. Ya, ada perkataan yang lain-lain memperbolehkan, tetapi ya yang muktamad aja dah, yang muktamad aja, kita mah pakainya yang muktamad aja, yang benar-benar, yang benar-benar bahwasannya zakat fitrah adalah tergolong dari makanan pokok. Emang ada yang memperbolehkan dengan uang, tapi kita mengambil yang benar-benar saja, Kemudian banyak yang harus kita berikan perorangan atau jiwa sebanyak 1 sok, yakni takaran pada masyarakat Arab zaman Nabi. Jika dikonversi ke dalam satuan takar zaman sekarang, 1 sok itu sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kg. Untuk kehati-hatian, para ulama sering menyarankan untuk membayar zakat setahun sekali itu sebesar 2,8 sampai dengan 3 kg. Nah, berarti untuk ihtiyaton, untuk berhati-hati itu 3, liter kalau di biasanya tuh. Untuk menjaga-jaga aja, ihtiyaton, berhati-hati guna untuk kesahannya dalam mengeluarkan zakat fitrah, Seperti halnya jika kita berwudu, tangan sampai siku-siku, berhati-hati sampai lebihi dikit. Nah, di halnya gitu, mengeluarkan zakat fitrah juga 1 sok sama dengan 3,1 liter. Berhati-hati tiaton dilebihi, 3,5. Melihat ketentuan yang harus diberikan adalah makanan pokok, berarti pemberian lain tidak diperkenankan, seperti memberikan suatu benda elektronik, baju, kendaraan, bahkan makanan atau yang lainnya. Tuh. Jadi nggak boleh selain dari makanan pokok. Nggak boleh selain dari makanan pokok. Nah, makanya di dalam penyalur itu kadang mereka menyiapkan beras. Jadi kita harus tuh, kalau zakat fitrah nih sekarang udah tahu, jadi mengeluarkan zakat fitrah adalah makanan pokok, jangan pakai duit. Boleh duit kalau penyalurnya menyiapkan beras. Jadi kita beli dulu berasnya, jual beli dulu berasnya, akad jual beli, baru kita zakat di situ. Kalau kita malas bawa beras, kadang penyalurnya menyediakan beras. Kalau penyalurnya paham agama, kalau penyalurnya paham agama, kadang enggak disalurin, kadang enggak disiapin. Kalau paham agama, insya Allah disiapin, Kita hati-hati aja, jaga-jaga, ambil yang muktamad aja. Emang ada perkataan-perkataan yang memperbolehkan, tapi ya menjaga-jaga, menjaga-jaga nggak apa-apa. 5. Waktu pembayaran zakat fitrah. Kapan sih waktunya? Adalah waktu pembayaran zakat fitrah cukup panjang, mulai dari awal Ramadan hingga takbiratul ihramnya imam pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Artinya seorang boleh membayarnya kapan saja dalam batas ketentuan waktu itu. Pembayaran zakat fitrah boleh dilakukan secara langsung pada mustahik zakat, dan boleh juga lewat amil atau panitia zakat yang ada di masjid, musolah, dan madrasah. Nah,
Jadi waktunya adalah dari awal Ramadan diperbolehkan. Nah kadang tapi kalau di Indonesia ini kebiasaan mau Lebaran ya, mau Lebaran Idul Fitri baru dia mengeluarkan zakat fitrah. Nah sampai sampai takbiratul ihramnya imam itu udah kelar, udah bukan zakat lagi. Kalau kita mengeluarkannya gimana? Itu jatuhnya sedekah. Jatuhnya sedekah, bukan zakat fitrah. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat id, itu namanya bukan zakat fitrah kan, tapi sedekah. Nah, boleh langsung dikasih ke yang menerima, dan juga boleh dikasih ke amil zakat musola atau madrasah atau masjid. Waktu wajib pembayaran zakat fitrah adalah saat terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan sampai sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Udah biasa-biasa sudah kita lakukan. Sedangkan pembayaran zakat fitrah yang dilakukan setelah sholat Idul Fitri maka dianggap sedekah kecuali bila dimaksudkan menunggu kedatangan mustahik yang sedang tidak ada di tempat, misalnya karena sedang berpergian. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dari Ibnu Abbas sebagai berikut. Nah, jadi waktunya adalah sampai takbiratul ihram yang sudah dibahas kan. Berarti kalau udah sholat id berarti bukan namanya zakat fitrah kan, tapi sedekah. Nah, gimana kalau misal si mustahiknya sedang lagi bepergian, dia nggak ada di rumah, gimana? Bolehkah disimpan dulu baru nanti dikasih setelah dia berada di rumahnya? Dan setelah dia berada di rumahnya itu sesudah sholat Idul Fitri. Nah maka di sini penjelasannya bahwasannya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu Abdullah bin Abbas, qala farada Rasulullah SAW zakatul fitri tuhratan lis-shaim. Wajib zakat, beliau telah mewajibkan zakat fitri tuhratan, untuk membersihkan, lis-shaim, untuk orang yang berpuasa, minal lagwi, dari hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Minal lagwi, dari hal-hal yang tidak bermanfaat, warrafasi, dan hal-hal yang kotor kata-kata yang kotor, untuk matul lil masakin, dan memberikan makanan untuk orang miskin, fakir miskin. Man ada qabla shalah, maka barang siapa barang siapa saja yang melaksanakannya qabla shalah, sebelum sholat, fahiya, maka hal itu yang telah dilakukannya, melaksanakannya zakat fitri sebelum sholat, maka zakat itu zakatun makbulah, zakat yang telah diterima. Man addaha ba'da sholat, maka siapa saja yang melaksanakannya ba'da sholat, setelah sholat Idul Fitri, fahiya, maka hal itu adalah sodakatun minas sodakot, adalah sedekah dari bagian-bagian sedekah. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi hal itu bahwasannya adalah namanya sedekah, udah bukan zakat fitri lagi. Jadi hati-hati. Jadi kalau zakat fitrah itu harus sebelum Idul Fitri sebelum sholat Idul Fitri. Lebih-lebih amil penyalur tuh penyalur yang benar-benar. Jangan sampai kita mengasih penyalur yang asal-asalan. Cari yang penyalur benar-benar, lebih baik juga. Nggak apa-apa kalau emang kita ada di tetangga korobah yang berhak mustahik yang berhak menerima zakat, maka nggak apa-apa, langsung dikasih. Dari hadis tersebut di atas bahwa waktu pembayaran zakat ditentukan oleh waktu tertentu. Jika salah, maka zakat fitrahnya tidak sah. Adapun waktu membayar zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah
Waktu wajib kapan? Adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, waktu haram kapan? Adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Waktu abdol sunnah adalah sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Waktu mubah boleh adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Waktu makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Jadi itulah waktu-waktu yang telah ditentukan dalam hadis, pembahasan dalam hadis tersebut. Nah, yang keenam adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah. Siapa saja sih orang yang berhak menerima zakat fitrah? Siapa sajakah orang atau golongan yang berhak menerima zakat fitrah? Kita bisa mempelajarinya lewat lagu di bawah ini. Silakan nyanyikan dengan lagu Subhanul Waton karangan Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah meski dengan lirik yang sudah diadaptasi. Apa lagunya adalah Subhanul Waton. Tahukah kamu? Kalau tahu, ayo coba Yang ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman, inadu ahlal waton. Nah, kayak gitu nadanya kayak gitu. Indonesia biladi anta unwanul fakhmah kullu mayyatika yauma tomi hayyal qahimama kullu mayyatika yauma tami hayyal kahimama. 8 asbab yang berhak terima zakat: 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mualaf, 5 riqab, 6 garim, 7 fisabilillah, 8 itu ibnu sabil. 7 fisabilillah, 8 itu ibnu sabil. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Nah, dia kayak begitu sebenarnya mah karena ya suara saya pas-pasan suara saya pas-pasan jadi ya jelek Itu nanti tugas kalian adalah menyanyikan menyanyikan Subhanul Waton. Tugas kalian menyanyikan Subhanul Waton, membuat video Jadi siapa saja, golongan siapa saja yang menerima zakat tapi dengan nada dilakukan Subhanul Waton Nah, menghafal sambil bernyanyi lebih mudah bukan? 8 golongan yang berhak menerima zakat ini didasarkan pada firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallahi wallahu 'alimun hakim. At-Taubah ayat 60 yang artinya sungguhnya zakat dan itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakan hatinya, yaitu mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang berutang, untuk jalan Allah, untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, setelah memahami ayat di atas dan bernyanyi bersama, mari kita perhatikan gambar di samping kiri. Kegiatan apakah ini dari 8 asnaf?
yang sudah kita nyanyikan bersama, termasuk golongan manakah orang yang menerima zakat pada gambar di samping. Nah, ini apa ya? Golongan apa nih? Tulis aja di apa? Di buku paket kalian tulis nih. Langsung isi aja ya. Nah, tapi tugas kalian membuat video nyanyi Subhanul Waton. Penjelasan dari ayat di atas yang menyebutkan tentang orang yang berhak menerima zakat dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama adalah fakir adalah orang yang memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kedua, miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Keempat, mu'allaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Kelima, riqab, budak muqatab, budak muqatab yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Yang keenam, garim itu yaitu orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Yang ketujuh, fi sabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapati gaji dari siapapun. Yang kedelapan, ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Dari ayat tersebut sudah diperinci bahwasannya siapa saja dalam 8 golongan tersebut ini yang sudah dibaca tadi. Jadi itulah yang berhak menerima zakat. 7